Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini aku mau bahas mengapa sih Dr. Genos itu tidak membantu asosiasi pahlawan, atau minimal dia memberitahu asosiasi pahlawan tentang kekuatan Saitama. Kenapa? Kalau kita lihat Dr. Genos itu ya sudah, dia pensiun dari kejahatannya, kemudian buka toko takoyaki dan tidak melakukan peran dia lagi sebagai penjahat, atau minimal dia sebagai supporting karakter lah, seperti itu. Jadi sebenarnya jawabannya itu nggak sesederhana yang seperti yang kita kira ya. Kita lihat kalau Dr. Genos ini dia memang sudah bertobat, jadi dia memang nggak ada keinginan untuk berbuat kejahatan lagi. Apalagi ciptaan terkuatnya yaitu Karnes Kabuto sudah hancurkan oleh Saitama dalam sekali pukul. Oleh karena itu Dr. Genos merasa kalau dia nggak ada gunanya menciptakan monster lebih kuat, dihancurkan Saitama. Dia ciptakan lagi, lebih dihancurkan Saitama lagi. Kesimpulannya memang Dr. Genos nggak bisa melakukan kejahatannya lagi karena dia memang nggak ada gunanya gitu. Nah sekarang kenapa dia nggak ngasih tahu asosiasi pahlawan tentang kekuatan Saitama? Pertama, asosiasi pahlawan belum tentu percaya sama Dr. Genos. Hal ini karena Dr. Genos sendiri riwayatnya itu udah jelek. Karena pasti Genos akan bilang kalau Dr. Genos ini yang menciptakan Karnes Kabuto, kemudian monster singa, kemudian monster-monster yang lain, bahkan zombie man sendiri kan pasti akan memberikan testimoninya kepada asosiasi pahlawan kalau kekuatan dia memang berasal dari eksperimen Dr. Genos. Sehingga dengan data-data seperti itu, asosiasi pahlawan tidak akan mempercayai Dr. Genos, minimal akan mencurigainya sebagai orang yang bisa berbuat kejahatan lagi. Jadi kalau misalnya Dr. Genos ngasih tahu ke asosiasi pahlawan, mungkin Dr. Genos yang ada malah bisa dipenjara. Kemudian yang kedua adalah, meskipun Dr. Genos memberitahu asosiasi pahlawan dan asosiasi pahlawan mempercayai perkataan Dr. Genos, asosiasi pahlawan itu punya ego gitu. Jadi mereka akan lihat, loh Saitama ini kekuatannya luar biasa, tapi dia cuma pahlawan botak yang penampilannya biasa aja. Pasti karena kesombongan dari sebagian staff-staff yang ada di asosiasi pahlawan, mereka tidak akan rela untuk menaikkan peringkat Saitama ke pahlawan kelas S. Jadi kekuatannya Saitama itu ibaratnya kayak dibenci gitu sama staf asosiasi pahlawan. Ya kita sih sebenarnya sebel ya, kenapa kok asosiasi pahlawan seperti itu. Ya kita lihat asosiasi pahlawan itu seperti seorang pemerintahan yang korup gitu. Gimana sih cara melihat pemerintahan yang korup? Kan kita tahu bahwa pemerintahan yang korup itu dia melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia sehat gitu demi mencapai keuntungannya, dan alasannya nggak masuk di akal, misalnya demi popularitas atau demi memperkaya diri sendiri. Dan itu terjadi pada asosiasi pahlawan. Saitama sebagai orang yang bersih dari praktik-praktik semacam itu ya tentu akan disingkirkan terlebih dahulu. Minimal kan para pahlawan yang lain kan akan merasa keberatan kalau Saitama langsung dipromosikan ke kelas S gitu. Jadi ya akan melobi staff-staff di asosiasi pahlawan untuk membuat Saitama tetap di bawah gitu, tetap dilihatnya sebagai pecundang gitu. Dan Dr. Genos gak akan bisa membantu banyak hal dalam mengatasi betapa korupnya asosiasi pahlawan. Sehingga Dr. Genos merasa juga kalau misalnya Saitama punya kekuatan seperti itu ya dibiarkan aja. Yang penting kan Saitama tidak mengancam nyawanya Dr. Genos. Saitama hanya menghancurkan kejahatan yang dilakukan oleh Dr. Genos. Jadi kalau meskipun kita sebagai fans itu gregetan alias kenapa sih kok ini Saitama tuh nggak dibantu Dr. Genos gitu ya, karena masalahnya itu seperti yang aku bilang tadi, asosiasi pahlawannya korup, kemudian Dr. Genosnya juga track recordnya udah jahat, masih dibiarkan hidup aja udah alhamdulillah sebenarnya gitu. Dan yang ketiga,
itu tidak akan berpengaruh banyak. Terus misalnya Saitama jadi pahlawan kelas S, dan so what? Apa yang akan terjadi? Ya Saitama tuh tetap akan melakukan kegiatannya seperti biasa, mengalahkan penjahat, kemudian para pahlawan lain itu seperti King mengambil kreditnya, terus King yang dipromosikan. Ya dunia One Punch Man akan tetap berjalan seperti biasa tuh, seperti yang kita lihat. Jadi itu sih pendapatku kenapa kok Dr. Genos tidak memberitahu asosiasi pahlawan tentang kekuatan Saitama, karena tidak akan memberikan dampak yang luar biasa. Malah lebih baik Saitama itu ya asal dunia selamat ya udah gitu. Saitama mau dia pahlawan kelas S, pahlawan kelas A, kelas B, kelas C, dia nggak diakui ya dunia tetap akan membutuhkan Saitama, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun itu. Paling yang tidak suka Saitama cuma bisa menggerutu aja kan, seperti yang dilakukan oleh Tank Top Vegetarian sama sebagian staf asosiasi pahlawan. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.